Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kami boleh menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini melalui sarapan rohani Gereja Galang Ninghang Abian Base, Kamis 3 Juli 2025. Sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita hari ini, baiklah kita akan bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan. Dan namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa untuk mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang baru setiap hari. Kami boleh bangun dengan napas hidup, dengan semangat yang baru, dan dengan kesempatan untuk kembali duduk bersama dalam sarapan rohani pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami datang untuk membuka hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk kami merendahkan hati dan menyerahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berkatilah jalannya sarapan rohani pada pagi hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah hanya kehendak-Mu saja yang boleh disampaikan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dan juga kami mohon Kau memberkati dan menyertai seluruh jemaat yang hadir pada saat ini melalui online ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menuntun, menerangi dan meneguhkan hati kami semua, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat yang boleh menuntun kita pada pagi hari ini itu terambil dari Amsal 16 ayat 9 yang berbunyi demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang kedua dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Judul renungan kita untuk hari ini itu adalah hidup dalam rencana Tuhan dan untuk kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa setiap kita pasti memiliki yang namanya rencana di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik itu rencana untuk sekolah, pekerjaan, pelayanan, ataupun masa depan kita. Nah, bahkan hal-hal yang kecil mungkin pasti kita memiliki rencana. Nah, tetapi seringkali hidup ini tak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, dalam situasi ini dua ayat kita hari ini mengajarkan kita bagaimana kita menyeimbangkan antara perencanaan manusia, kemudian kendali Tuhan, dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Poin pertama yang boleh saya sampaikan adalah manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Itu dari Amsal 16 ayat 9 yang kita baca tadi. Ya, manusia itu diberi hikmat untuk berpikir dan merencanakan, tetapi kendali akhir tetap ada pada Tuhan. Ia yang menentukan arah langkahnya di dalam kehidupan kita. Hidup adalah kombinasi antara tanggung jawab manusia dan kedaulatan Tuhan. Sebagai contoh aplikasi dalam kehidupan kita boleh punya rencana kuliah, bekerja, kemudian menikah. Nah, tetapi selalu libatkan Tuhan di dalam segala rencana kita. Walaupun terkadang mungkin jalannya itu berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi itu bukanlah suatu kegagalan, tetapi itu adalah proses yang Tuhan perkenankan atau izinkan di dalam kehidupan kita, karena rencana Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik, walaupun seringkali kita juga mengalami yang namanya kekecewaan. Yang kedua, lakukan segala sesuatu itu di dalam nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ya haruslah itu mencerminkan daripada karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus itu artinya bahwa sesuai kehendaknya atau mencerminkan kasih dan kebenarannya. Jadi di dalam segala perencanaan yang kita buat,
itu selalu kita bawa dalam doa, itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dengan perkataan itu kita memohon kepada Tuhan agar segala rencana yang kita buat itu Tuhan pimpin dan Tuhan sertai sehingga boleh berjalan dengan baik. Nah, tidak hanya di dalam pelayanan gereja, tetapi juga di dalam pekerjaan kita sehari-hari, bekerja, belajar, bahkan berbicara, itu semuanya adalah pelayanan. Dari Amsal 16 ayat 9 itu kita lihat bahwa itu berbicara tentang rencana dan kendali Tuhan. Sedangkan dari Kolose 3 ayat 17 itu berbicara tentang tanggung jawab dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari kedua ayat ini ada kaitan yang sangat erat yang boleh kita lihat, yaitu saat kita membuat rencana, kita harus sadar bahwa arah akhir dari hidup itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Tapi saat kita menjalani kehidupan yang Tuhan arahkan, kita dipanggil untuk melakukannya dengan sikap hati yang benar dalam nama Kristus dan penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai penutup untuk renungan kita hari ini, ada 4 poin yang boleh kita akan renungi bersama-sama. Yang pertama itu adalah buatlah rencana itu dengan hikmat, tetapi jangan sombong. Libatkan Tuhan dalam doa dan dalam perenungan setiap perencanaan yang kita buat. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan mengatur hidup langkahmu, bahkan jika arahnya berbeda dari yang kamu pikirkan, tapi tetaplah setia dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya, baik itu dalam pekerjaan kita, studi, pelayanan, dan keluarga kita, semuanya adalah ladang pelayanan. Yang ketiga, jangan lupa untuk bersyukur dalam setiap proses. Syukur menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan memegang kendali di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan untuk hari ini yang boleh kita dengar. Kita akan mengamini firman Tuhan melalui doa yang akan kita naikkan bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami bahwa dalam segala perencanaan kehidupan kami selalu meletakkan dasar bahwa rencana kami itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai setiap apa yang kami rencanakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan kami sehari-hari itu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dan terindah buat kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami akan membawa doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Galangningkiang Abian Base, yang saat ini Engkau mengenal setiap pribadi, setiap pekerjaan yang kami jalani, setiap pergumulan yang kami hadapi, baik di dalam keluarga, ekonomi, maupun di dalam relasi dan hubungan kami dengan sesama ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, hikmat, dan jalan keluar bagi setiap tantangan yang kami hadapi saat ini. Kami juga bersyukur atas setiap berkat yang Kau curahkan setiap hari dalam kehidupan kami, baik itu kesehatan, damai sejahtera, dan berkat jasmani maupun rohani. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan, kami juga membawa dalam doa saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit atau mengalami kelemahan tubuh ya Bapa. Kami mohon lawatan kasih-Mu, jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan saudara-saudara kami. Kiranya mereka tetap merasakan hadirat-Mu yang menghibur dan memberikan pengharapan. Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk pelayanan Ibu Pendeta yang Kau percayakan menggembalakan jemaat-Mu di Galangningkiang Abian Base ini. Berikan hikmat, kekuatan, dan urapan yang baru setiap hari. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Majelis serta seluruh unsur kategorial ya Bapak. Kiranya Tuhan juga
memberkati pelayanan yang kami lakukan, sehingga boleh menjadi berkat dan menyatakan kasih Kristus di tengah jemaat-Mu dan masyarakat. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk lingkungan kami di sekitar gereja Galang Lihiang Abian Base ini, Tuhan. Kiranya terang kasih-Mu juga terpancar melalui kehadiran gereja di tengah masyarakat di Abian Base ini. Kami serahkan juga Pulau Bali tercinta ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semoga damai, keadilan, dan keharmonisan terus dijaga. Kami juga mendoakan Indonesia bangsa kami ya Bapa, agar terus dipimpin oleh-Mu. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, para pemerintah kami di setiap tingkatan, agar mereka memerintah dengan keadilan dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk perdamaian dunia yang penuh dengan konflik dan peperangan. Kami berseru memohon damai sejahtera-Mu atas bangsa-bangsa. Kiranya kasih, pengampunan, dan keadilan-Mu menjadi nyata di tengah dunia ini. Pakailah gereja-Mu di seluruh dunia untuk menjadi pembawa damai, pengharapan, dan kasih Kristus. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Meski kami terbatas, Engkau adalah Allah yang tak terbatas dalam kasih dan karunia. Kami naikkan semua ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa dalam kehidupan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian sarapan rohani yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan damai Tuhan menyertai Bapak Ibu dan kita semua sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.